Died from the novel coronavirus, bringing the death toll to 164. Meanwhile, health authorities are working on guidelines to use blood plasma from those who recovered from COVID-19 to treat patients in critical condition. So far, This blood plasma contains antibodies that can help fight COVID-19. Such measure was previously used during the outbreak. Juga saya melihat sudah ada kemajuan yang signifikan dalam pengujian plasma yang rencananya ini akan dilakukan uji klinis berskala besar di beberapa rumah sakit dan juga stem cell untuk menggantikan jaringan paru yang rusak. Selamat pagi, Dr. Monica. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sama My City. Gini nih, ya. Dok, kami kan dengar paparan Bu Dokter tuh kemarin soal terapi plasma sudah gamblang, betul. Gitu kan? Iya, betul. Diangkat juga di beberapa media. Iya. Betul, Tapi kami pengen ngangkat lagi nih masalah ini untuk kembali disebarkan di masyarakat. Soalnya terapi plasma kan terbukti efektif dan juga murah gitu, Dok ya. Iya, relatif murah dan kemudian juga memang terbukti efektif gitu. Memang. Jadi untuk saat ini memang ada 8 rumah sakit yang melaksanakan, 7 rumah sakit rujukan pemerintah, dan satunya itu adalah rumah sakit swasta. Nah, tetapi di sini untuk rumah sakit swasta itu pemberiannya melalui otonomi pasien, sedangkan kalau yang di rumah sakit rujukan itu pemberiannya itu melalui jalur penelitian. Jadi ini yang masyarakat juga sangat diharapkan mengetahui atau kita edukasi bahwa pemberian plasma itu bisa melalui 2 jalur, yaitu jalur otonomi pasien, yaitu di mana pasien atau keluarga pasien itu meminta untuk dilakukannya terapi plasma, dia mengajukan permintaan tersebut ke dokter yang merawat, dan kalau misalnya dokter yang merawat itu memang melihat bahwa memang pasien tersebut itu pas atau sesuai dengan kriteria penerima terapi plasma, maka itu bisa diberikan. Nah, sedangkan yang untuk penelitian itu adalah di rumah sakit rujukan pemerintah. Nah, saat ini adalah di rumah sakit di Jakarta itu pooling plasmanya itu adalah di bagian rumah sakit RSPAD. Jadi dalam penelitian memang RSPAD yang paling duluan atau terdepan. Dan dia juga udah ada kumpulan daripada plasmanya. Jadi ada tabungannya istilahnya. Kalau kriterianya, Dok, kriteria untuk pendonor terapi plasma apa aja ya, Dok? Nah, kriterianya itu adalah secara umum calon donornya adalah 1, dia itu harus memberikan hasil positif pada PCR atau swab sebelumnya. Jadi itu membuktikan bahwa memang dia menderita penyakit COVID, gitu, bukan yang lain, gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu dia setelah gejala bebas atau setelah gejala hilang, dia harus nunggu 14 hari. Jadi selama 14 hari itu gejala harus sudah tidak ada. Jadi 14 hari setelah gejala terakhir atau setelah gejala menghilang, dia harus tidak ada gejala lagi timbul. Jadi harus bersih selama 14 hari. Kemudian setelah itu dilakukan tes swab atau PCR 2 kali sehingga memberikan hasil negatif. Jadi ini untuk calon donor, untuk masyarakat luas, itu kalau misalnya sudah sesuai dengan ketiga kriteria ini, kalau di daerah Jakarta dipersilahkan ke RSPAD, ke bagian UTD atau ke bagian patologi kliniknya bilang saya memenuhi ketiga kriteria ini, saya mau ngedonor plasma. Nah, nanti di rumah sakitnya itu akan dilakukan 2 pemeriksaan lain atau screening lain, yaitu syarat keempat yaitu adalah wanita atau pria yang tidak pernah menerima transfusi dan wanitanya itu tidak pernah atau belum pernah hamil. Kenapa syarat ini? Yaitu karena syarat keempat ini sangat diperlukan untuk menghindari reaksi alergi hebat pada paru-paru yang dinamakan TRALI, yaitu Transfusion Acute Lung Injury atau Transfusion Related Acute Lung Injury atau TRALI. Nah, itu yang biasanya sangat ditakutkan, yang banyak-banyak
digembar-gemborkan nanti alergi gimana gini-gini ya. Sebenarnya sih pada pemeriksaan ini dihilangkan faktor yang bisa menyebabkan alergi hebat pada paru-paru. Sedangkan syarat yang kelima juga biasanya dilakukan di lokasi atau di pusat kesehatan, senter rujukan ataupun di PMI ya. Jadi pengambilan darah ini juga dilakukan bisa selain di rumah sakit atau PMI. Nah, itu adalah pemeriksaan kadar antibodi atau kadar antibodi netralisasi terhadap virus COVID-nya. Jadi harus memadai. Nah, itu adalah kriteria donor secara menyeluruh yang harus dipenuhi. Demikian. Kalau rentang usianya buat pendonor antara usia berapa sampai berapa, Dok? 17 sampai 60 tahun dan untuk pendonor diutamakan yang sehat dulu gitu ya. Jadi sehat tuh benar-benar misalnya tidak ada penyakit penyerta atau komorbid, misalnya tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, pokoknya diutamakan yang benar-benar sehat. Nah, itu jadi kita harus berusaha untuk mengerti. Oh, jadi kalau masyarakat misalnya, oh ya ternyata saya ini sesuai dengan 3 kriteria utama nih sebagai calon donor. Saya datang kemana aja nih datangnya nih. Kalau ke Jakarta ke RSPAD, kalau ke Semarang itu bisa ke Rumah Sakit Karyadi. Nah, kalau misalnya di Jogja atau UGM itu bisa ke Sarjito. Gitu. Kalau di Solo bisa ke Rumah Sakit Muwardi. Kalau di Malang bisa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Kalau misalnya di Surabaya Rumah Sakit Dr. Sutomo dan di Bali Rumah Sakit Unut. Nah, satu lagi nih di Makassar Rumah Sakit Wahidin. Wahidin. Kalau efek samping terapi plasma ada nggak sih, Dok? Efek sampingnya yang tadi adalah alergi. Nah, yang berat itu adalah yang tadi alergi terhadap paru-paru. Makanya kita harus screening nih di awal. Untuk donor wanitanya itu yang tidak hamil atau belum pernah hamil dan pria wanita yang tidak pernah menerima transfusi darah. Sebenarnya itu untuk menghilangkan apa sih, Dok? Kalau ditanya. Itu adalah untuk men-screening adanya faktor HLA, yaitu Human Leukocyte Antibody. Jadi itu biasanya HLA itu positif pada wanita yang sudah punya anak ataupun wanita atau pria yang pernah mendapat transfusi darah. Jadi untuk meminimalkan reaksi tersebut, dipilih yang tidak termasuk golongan itu. Nah, kalau reaksi alergi yang ringannya, ya paling kadang-kadang agak naik suhunya demam atau misalnya merah-merah kayak gatal-gatal terus udah itu dalam beberapa jam hilang seperti itu. Kalau terapi plasma ini seberapa efektif sih buat nyembuhin COVID-19 ini, Dok? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya supaya efektif, ya kan? Memang sih banyak beredar kabar-kabar yang di dalam masyarakat tuh yang rancu. Ada yang bilang efektif, ada yang bilang nggak efektif, ada yang bilang tidak terbukti, ada yang bilang terbukti, gitu ya. Tetapi berdasarkan Infectious Disease Society of America, itu ada 7 poin atau 7 terapi atau obat yang dalam clinical trial. Tetapi termasuk diantaranya kloroquine dan hidrokloroquine ya, dan juga terapi plasma. Kenapa dilakukan clinical trial? Karena memang masih membutuhkan data, tetapi bukan tidak terbukti tidak efektif. Efektif, tetapi datanya perlu lebih banyak. Digali lagi ya, Dok ya? Iya, gitu. Nah, kalau misalnya ditanya efektivitasnya bagaimana? Kalau ada nih dari jurnal-jurnal nih, dari Cina, dari Cina yang sebagai daerah outbreak-nya, Amerika, Italia, Iran, segala macam tuh ada. Kalau di Cina kalau nggak salah 76% ya efektivitasnya itu. Ya, kalau di Cina itu kita lihat ada yang case serial kan, ada yang ini, ada juga yang menyatakan, oh ya ini pada pasien-pasien tua tidak efektif ya. Kita harus ngelihatnya itu kalau penelitian itu kita lihat nih golongan yang diperiksa itu yang mana, gitu ya. Iya dong. Kalau misalnya gini, penelitian mengenai merokok atau tidak merokok, tapi penelitiannya dilakukan di daerah yang banyak perokoknya, ya jelas hasilnya kan berbeda dengan iya kan? Jadi kalau misalnya penelitian di Cina misalnya pada 10 kasus ternyata 10 kasus sembuh semua. Ya itu kan berarti dalam penelitian tersebut 100%, ya kan? Kalau misalnya ada penelitian pada orang yang rata-rata berusia 70 tahun, ya kan? Kemudian udah ada kerusakan organ-organ yang lain seperti ginjal atau jantung gitu ya karena terlalu lama kekurangan oksigen.
ya pasti hasilnya pun tidak bisa 100%. Bisa juga kelihatannya secara statistik tidak bermakna, tapi secara klinis itu bisa terjadi perbedaan jumlah. Misalnya ya, misalnya secara statistik misalnya 15% dibanding 14% atau 15% bandingin 25%. Kok secara statistik dihitung-hitung kok kayaknya tidak bermata secara statistik. Tapi coba kita kalikan ke jumlah pasien misalnya. Perbandingan itu pada 100 atau misalnya 1000 pasien. Itu beda loh. Kan misalnya, iya kan, benar kan? Misalnya 100, misalnya 14 atau 15% dari 100 berapa? Ya kan? Misalnya 25 atau 25% dari 100 atau 1000 berapa? Itu akan kelihatan bedanya. Yang meninggalnya jauh lebih banyak pada yang tidak diberikan terapi plasma. Begitu, jadi kita harus hati-hati menanggapi hasil penelitian yang berseliuran dari mana-mana gitu kan. Seperti itu. Kalau misalnya terapi plasma ini, bisa nggak sih untuk menyembuhkan pasien COVID yang tanpa gejala? Sebenarnya kalau misalnya itu bukan menyembuhkan namanya, tapi itu untuk proteksi. Proteksi, Iya, jadi memang sih waktu pertama kali saya mengusulkan terapi plasma ini, banyak orang-orang yang skeptis atau apa ya, biasalah hal baru itu pasti ada pro dan kontra, ya kan? Ada yang bilang terlalu radikal, terlalu out of the box apa, tapi kan ini kan kita masih nunggu vaksinasi aktif, ya kan masih. Ya, memang clinical trial yang pertama ya, clinical trial pertama, kedua, waktunya masih sekitar setahun lagi. Masa setahun itu kita mati konyol? Kan enggak juga gitu. Jadi kita lakukanlah terapi plasma sebagai vaksinasi pasif. Oh gitu. Nah, karena terapi plasma itu merupakan salah satu bentuk vaksinasi pasif. Gitu. Jadi kita bikin aja yang memang ada dan terbukti memang bisa menyembuhkan. Karena memang di sini ada satu kasus lagi dari Malang yang memang terbukti sembuh. Kasus dari rumah sakit swasta juga ada terbukti sembuh. Di RSPAD juga 2 orang ya, ada juga perbaikan. Kemudian di tempat lain di Sutomo kan kemarin juga dapat kiriman dari RSPAD kan. Bahkan kiriman itu diperkuat oleh pernyataan dari Menteri Kesehatan dan Ketua BNPB sendiri kan. Jadi ya memang mau tidak mau, mungkin slogannya ya semua akan terapi plasma pada waktunya. Ya kan? Mungkin seperti itu gitu. Karena mau gimana, tapi yang harus kita ingat adalah terapi plasma ini sebaiknya ya dikombinasikan dengan pengobatan yang maksimal. Misalnya orang yang udah perlu ventilator, ya ventilatornya harus benar, dikasih terapi plasma dan obat-obat lain, misalnya antivirus, kemudian maksudnya antibakteri sebagai untuk infeksi sekunder. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu dia tuh harus dikombinasikan dengan yang lain itu supaya baik gitu hasilnya. Ya kan? Jadi dengan kata lain, setelah menerima terapi plasma ini harus tetap mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit ya, Dok? Iya, betul. Karena terapi plasma ini adalah antibodi di dalam plasmanya yang dapat membunuh virusnya. Ada juga yang lucu nih. Komentarnya gini, ya kan nanti virusnya masuk ke dalam sel. Kalau udah masuk ke dalam sel nggak bisa dijangkau oleh plasma. Tapi yang komentar seperti itu lupa bahwa virus masuk ke dalam sel itu untuk fotokopi diri. Oh gitu. Ya, jadi virus COVID itu masuk ke dalam sel. Ya kan? Setelah melalui reseptor S, dia masuk ke dalam sel. Di dalam sel dia nggak akan diam selamanya. Di dalam sel itu dia bermaksud untuk memperbanyak diri, fotokopi diri. Sampai jumlah banyak dia keluar dari sel. Nah, adalah sangat naif kalau misalnya berpendapat, kan virusnya udah masuk di dalam sel. Ya virusnya masuk di dalam sel, tapi dia akan keluar lagi. Gitu loh, karena itu memang siklus hidup virus gitu. Ya kan, sebenarnya siklus hidup virus, dia memperbanyak diri, mereproduksi. Di dalam sel pas keluar udah ada antibodinya, sikat, dibunuh gitu sama antibodinya. Jadi kita tuh harus mengerti fisiologi dan patofisiologi suatu penyakit dan sifat virusnya, sehingga kita dapat memperoleh insight dan wawasan yang baik.
tidak hanya sepotong-sepotong pengertiannya. Seperti itu. Jadinya kan nggak salah kan, gitu kan. Yang benar juga, Gitu. informasi yang tepat juga ya dok ya. Iya, Bukan yang gitu hoax gitu loh. ya dok ya. Iya, iya. Atau misalnya sepotong-sepotong kan seneng tuh suka dipotong-potong terus akhirnya kok nggak jelas ya gitu. Itu. Kalau Ya, misalnya oke. untuk benar-benar bersih dari COVID itu harus berapa kali terapi plasma sih dok? Hmm. Kalau misalnya dia itu baru gejala sedang ke berat, misalnya dia sesak napas gitu kan, terus dia belum di ventilator. Nah, ventilator juga kan ada 2, non-invasif dan invasif. Nah, kan kebanyakan masyarakat dengar NIV, benar nggak ya? NIV itu apa? Itu non-invasif ventilator. Itu tetap ventilator. Itu adalah ventilator-ventilator dalam negeri itu menggunakan mode NIV. NIV tadi. Nah, biasanya untuk pasien yang udah mulai sesek 30 kali per menit, udah cengap-cengap, dia dikasihlah masker yang NIV. Ya kan? Nah, sedangkan kalau yang itu adalah yang ventilator tuh udah yang dia napasnya udah nggak bisa sendiri, jadi dibantu sama alat. Nah, untuk efektivitasnya, kalau kita memberikan ke pasien yang sedang berat, gitu ya, sedang yang menuju berat atau berat, itu umumnya bisa cukup 1 bag aja loh. Oh gitu. 1 bag plasma 200 sampai 250. Tapi kalau udah masuk ke dalam yang berat banget gitu ya, itu bisa berbag-bag. Jadi itu bisa ada yang saya ngeliat tuh pasien tuh referensi tuh ada yang bisa 6 kali pemberian kali 200, berarti 1,6. 1,6. 1,2 dan ada yang 8 kali 1,6. Jadi 1,6 liter itu bisa diberikan. Tapi ya sebaiknya jangan tunggu sampai seperti itu ya. Iya benar. Ya, jadi supaya efektif, jumlah plasma yang diperlukan juga bisa seminimal mungkin dan bisa berbagi juga sama pasien lain yang membutuhkan gitu. Kalau misalnya satu pasien itu sampai 1,6 gitu ya, itu kan kasihan juga yang lain mungkin membutuhkan juga seperti itu. Kalau ada aturan nggak sih yang mengatur soal berapa banyak sih plasma yang boleh diambil dari pendonor itu? Ada. Alatnya plasmaferesis, prosesnya aferesis. Untuk plasmanya sekali pengambilan tuh 500 sampai 600 cc. Itu udah internasional ya dok ya? Peraturan internasional? Iya. Dan itu bisa diambil 14 hari sekali. Oh gitu? Iya, 14 hari sekali. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi di luar negeri tuh kadang-kadang di sini juga ada loh. Saya punya kenalan salah satu pendonor itu baik banget. Orangnya itu wanita muda, single, itu baik banget. Dia udah sampai mendonor tuh mungkin 2 apa 3 kali karena golongan darah dia AB di RSPAD. Oh gitu. Itu memang dia tuh, saya semangat sekali untuk mendonor gitu ya. Saya panggilannya ke dia tuh nggak bisa nyebutin nama ya karena saya belum minta izin ke dia ya. Jadi dia itu sangat antusias dan dia menghubungi saya, "Dok, saya mau ngedonor lagi. Saya ini udah 14 hari." Seperti itu. Dan saya mengharapkan seluruh masyarakat di daerah-daerah yang sudah ada terapi plasma ini yang memenuhi kriteria donor, tolonglah rasa kemanusiaannya, rasa menolong. Iya, menolongnya tuh jangan sembuh disimpan sendiri gitu kan. Ya, bagikan kesembuhan itu untuk orang lain gitu kan. Karena kita tidak akan bisa menghadapi ini semua kalau masing-masing egosentris. Kita bisa mengatasi ini kalau kita bersatu. Itu gitu. Karena hal ini tidak akan melihat golongan apapun kamu, latar belakang apapun kamu, tapi semuanya itu adalah demi kemanusiaan. Itu menurut saya. Harus sesuai kepribadian bangsa kita ya, Dok ya, gotong royong. Iya dong, gitu kan. Kita kepribadian bangsa kita yang luhur ya kan, penuh dengan nilai-nilai budi pekerti yang sangat baik. Dan ada Pancasila yang menyatukan kita semua dalam satu NKRI, ya itu saya harapkan sangat-sangat diharapkan itu aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini gitu. Kalau ini kan terapi plasma ini kalau saya nggak salah itu sudah ada dari tahun 1918 ya dok ya? Benar, waktu flu Spanyol. Iya, dan di beberapa negara juga udah gencar digunakan. Kenapa sih kayaknya Indonesia ini agak terlambat gitu dok? Menggunakan terapi plasma ini, apakah terbentur regulasi atau gimana dok? Menurut saya itu
Saya orang yang positive thinking. Jadi menurut saya tidak ada kata terlambat. Yang ada itu mungkin timetable-nya ada yang cepat, ada yang tidak terlalu cepat. Jadi saya menghargai semua usaha yang sudah dilakukan pemerintah, Jokowi, kemudian juga Dr. Terawan dan juga Pak Doni Monardo. Ya saya lihat ini sekarang ini juga mereka gencar mengkampanyekan terapi plasma ya. Berarti berarti saya merasa seluruh effort saya dan tim terapi plasma yang ikut melaksanakan itu juga sangat merasa dihargai. Kemudian ya untuk ini ya mungkin kita memasyarakatkannya, kemudian juga untuk meminta semua komponen masyarakat untuk ikut serta gitu ya, itu mungkin yang perlu waktu. Oh gitu. Ya kalau misalnya kita mau ngebandingin apakah kita telat, coba aja kita bandingin sama Amerika Serikat sekarang. Kayaknya jauh lebih bagus kita deh. Ya saya mendapat kabar dari teman saya yang di Amerika, seorang profesor dari Rice University Texas, bahwa terapi plasma di sana juga memang udah dicoba ke 3 kelompok masyarakat, yaitu ke 3 kelompok penelitian, hasilnya memuaskan, tapi juga di sana justru hanya pada kota-kota tertentu kalau nggak salah ya, jadi memang juga terbatas. Jadi kalau mau dibilang telat di sana juga telat dong berarti kan sama gitu. Dan ada satu fungsi daripada terapi plasma yang sebenarnya saya ingin sekali masyarakatkan, yaitu fungsi proteksi. Nah ini yang belum pernah diadakan di negara-negara lain. Jadi proteksi ini terutama untuk golongan-golongan yang rentan. Oh gitu. Ya, atau sering kontak gitu kan. Kita tahu sendiri tenaga medis banyak juga kan yang terkena kan karena dia berhubungan langsung dengan banyak pasien COVID. Sebenarnya kalau misalnya plasma ini yang dengan kadar antibodi yang memadai dapat diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan terkena itu bisa menjadi proteksi. Proteksi untuk virus yang sama atau virus yang lain, Dok? Virus yang sama, COVID. COVID. Ya, karena antibodinya kan berasal dari orang yang sembuh dari penderita COVID. Ya, jadi proteksi juga terhadap komorbid ya, golongan yang usia di atas 50 tahun, yang dengan DM, yang dengan hipertensi itu bisa diberikan untuk proteksi gitu ya. Ya, cuma mungkin kita harus bersabar sedikit kali ya, iya. Karena kan kalau misalnya itu, waduh ini Dokter Monik nanti ini udah loncat ke sini ya, tapi yang sebenarnya saya pikirkan hanya untuk menolong orang sih. Oh gitu. Ini ketika plasma diambil itu kan ya Dok ya, terusnya kan plasma itu kan akan dimurnikan kembali gitu ya, sampai berbentuk gold itu ya, Dok kalau nggak salah ya. Nah, terus itu bagaimana sih penerapannya gimana sih Dok? Kalau plasma itu sebenarnya plasma aja, Ri. Nggak ada dimurnikan atau enggak. Yang ada itu adalah di screening untuk golongan darah dan untuk infeksi menular lewat transfusi darah. Itu tidak boleh tidak dilakukan. Harus dilakukan. Jangan sampai kita sembuh dari COVID tapi kita dapat bonus HIV. Kan nggak lucu. Jadi ya, jadi di setiap antibodinya itu harus dimurnikan lebih dulu atau gimana, Dok? Tidak usah. Kecuali kalau misalnya setelah ini ada kayak misalnya dari perusahaan-perusahaan luar negeri itu yang memurnikan jadi IVIG khusus COVID. Gitu. Nah, itu IVIG ya. Kemudian intravenous immunoglobulin specific to COVID-19. Nah, itu bisa. Jadi dimampatkan, dimurnikan. Jadi di dalam itu hanya tergantung antibodi atau immunoglobulin yang untuk COVID itu bisa, dan itu ada beberapa perusahaan yang sudah mulai ke arah sana. Cuma di Indonesia sepertinya belum. Nah itu istilahnya IVIG memang. IVIG. Tapi spesifik terhadap COVID-19. Nah kalau misalnya bisa bikin seperti itu, berarti itu hasilnya akan lebih lagi karena kan dimampatkan, kan dimurnikan. Gitu. Itu kalau yang sekarang dipakai plasma aja gitu. Plasma aja. Kalau misalnya ini, berapa lama sih pasien COVID-19 ini sembuh total setelah menerima terapi plasma? Oke. Yang udah kejadian di sini itu adalah pasien pertama tuh dia masuk tanggal 2 April, menerima terapi plasma 11 April, kemudian pulang tanggal 22 April, itu kira-kira ya sekitar 2 minggu lah ya, 2 mingguan ya. Jadi perbaikan 2-3 minggu ya. Perbaikan setelah menerima plasma itu terjadi dalam
kalau respirasi itu 7 to 10 days. Jadi dalam 7 sampai 10 hari itu respirasi mulai membaik. Itu kalau diberikan kepada yang benar-benar kritis ya. Biasanya 7 sampai 10 hari itu membaik. Kemudian setelah itu dalam waktu 14 hari berikutnya itu dia berulang-ulang, dia berangsur-angsur, dia dapat bernafas sendiri. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dia belum terlalu berat, misalnya dia belum di ventilator, itu bahkan lebih cepat. Perubahan bisa terjadi di dalam waktu 3 hari setelah diberikan. Siap. Kalau ini Ya, pertanyaan, jadi lebih cepat, lebih baik. oh gitu. Ini pertanyaan terakhir nih dok nih ya. Ya. Ada nggak sih jaminan keselamatan dan keamanan pendonor dan penerima terapi plasma ini gimana dok? Jaminan keselamatan dan keamanannya? Kalau misalnya semua prosedur donor ya, kalau resipien itu kan memang penerima. Jadi resipien itu sebenarnya tidak dibatasi. Dia mau kondisinya sedang berat, dia mau kondisi berat, dia mau kondisi kritis, itu bisa menerima semuanya. Yang harus di screening baik-baik adalah donor. Ya, terutama persyaratan yang tadi dan golongan darah, RH, resus, kemudian juga infeksi menular, ya kan? Nah, kalau misalnya semua itu dilaksanakan dengan baik, ya minimal sekali. Nah, berdasarkan penelitian juga reaksi alergi itu 1:5.000. 1:5.000. Jadi, iya. Jadi karena transfusi ya, jadi 1:5.000. Jadi tiap 5.000 orang ya mungkin dapat kemungkinan ada 1 orang ya, itu kan kayaknya kecil banget ya. Jadi enggak ya memang kelihatannya tuh kecil tapi besarnya karena media mungkin ya. Maksudnya gitu. karena orang yang tidak mengerti gitu ya. Seperti itu. Pasti ada. Reaksi alergi itu pasti ada. Tetapi kita berpegang pada prosentasi gitu ya. Saya juga waktu selama merawat pasien dulu di ICU juga pernah ada yang kena reaksi alergi ada. Jadi pada saat diberikan transfusi darah ya, ini transfusi darah atau transfusi plasma itu kadang-kadang suhu sedikit naik atau kadang-kadang agak kemerahan, tapi setelah itu beberapa jam hilang. Itu juga pada saat pemberian plasma juga dalam waktu 4 jam dan harus dimonitor dengan ketat. Jadi memang kita menempatkan pasien safety paling utama. Berarti hilang tanpa diberikan obat ya dok ya? Hilang sendiri tanpa diberikan obat? Kalau misalnya karena reaksi alergi ya. Nah, biasanya juga pada pasien-pasien COVID yang berat ada juga protap yang telah memberikan reaksi juga anti alergi. Jadi memang ada saling subsidi atau saling membantu di situ. Gitu. Terima Demikian. kasih. Walaupun hubungannya minimal ya. Ada juga penelitian menyatakan bahwa ya reaksi alergi karena transfusi darah itu ya tidak selalu berhubungan dengan pemberian obat anti alergi. Jadi memang masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi memang reaksi alergi itu memang spesifik karena transfusi darah, tetapi kalau dilakukan screening dengan baik ya itu minimal sekali. Pernah diselidiki 1:5.000. 1:5.000. Terima kasih banyak dokter atas waktunya.